tentu saja idenya dari waktu malam minggu, bagaimana buku dari Bang Yando Zakaria itu masih menunjukkan 5 aspek perubahan penting dari Undang-Undang Desa itu. Salah satunya adalah pendampingan, garis miring pemberdayaan. Jadi halo Gus. Iya. Ya. Sorry. Ya, jadi yang pertama itu memang dari bukunya Bang Yando yang menyebutkan 5 perubahan Undang-Undang Desa, dan yang masih diharapkan oleh publik karena Bang Yando termasuk boleh dikatakan pegiat desa gitu. Itu adalah pendampingan garis miring pemberdayaan. Kemudian berikutnya adalah yang masuk ke Sapa Desa, terutama yang berasal dari luar TPP, luar tenaga pendamping profesional. Itu juga masih ada harapan tentang pendampingan dan pemberdayaan. Ini di luar yang publikasi-publikasi yang sifatnya memang politiking ya, bahwa pendampingan itu penting tapi pendampingnya nggak bagus dan sebagainya, atau sebaliknya pendampingnya bagus sehingga kami mendukung dan sebagainya. Tapi ini yang real terjadi di lapangan gitu. Jadi di luar yang politiking soal pendampingan gitu. Dan kemudian karena itu mulai disusun hal-hal yang sifatnya kebutuhan pendampingan, baik dari publik, artinya di luar pendamping, maupun dari pendamping sendiri. Dan kita ketahui bahwa konsep mengenai pendamping yang semula penyuluh jadi pendamping, ini kita ulangi lagi, dimulai dari Pak Mubiarto pada waktu menyusun program Desa IDT, Impres untuk desa tertinggal. Jadi di situ diubah dari konsep penyuluh menjadi pendamping. Dan pendamping itu kiranya lebih cocok gitu dengan kondisi masa kini daripada penyuluh. Karena konsep penyuluh itu konsep dari Belanda itu tentang ya kalau istilah Belandanya voorlichting itu sebagai penyuluh. Kenapa disebut penyuluh? Karena ada licht, ada lampunya gitu. Jadi lampu kemudian di Indonesiakan, lebih tepat dijawakan menjadi suluh gitu. Sehingga di tahun 60-an itu, dan bahkan ada tulisan-tulisan terutama sejak adanya 3 politik etis di 1900-an itu, ada cerita-cerita tentang penyuluh. Bagaimana dekatnya penyuluh dengan petani, antara lain diceritakan bagaimana Wedana itu, tapi yang dari Belanda, berbicara ngawur. Kemudian penyuluhnya mengiyakan, karena penyuluhnya nggak tahu. Kemudian tentang pertanian di desa. Tapi petani yang tahu, dia mengatakan, ya penyuluh itu tidak salah. Tidak mengatakan benar, tapi tidak salah. Untuk menunjukkan karena hubungan yang bagus, maka polanya seperti itu. Tapi sekarang sejak Pak Mubiarto itu dibuat menjadi pendamping. Nah, memang tidak bisa dikatakan bahwa seperti penyuluh harus ada di depan, dianggap lebih tahu, sekaligus menganggap petani itu pengetahuannya kurang, terutama tentang ilmu pengetahuan. Tapi dengan adanya pendamping
itu sebetulnya mulai beralih dari metode yang sifatnya deduktif, penyuluh lebih tahu begitu, kemudian menjadi metode partisipatoris. Partisipatoris itu artinya ya, kalau dibutuhkan oleh desa, kalau sekarang pendamping desa, ya berarti pendamping itu akan memberikan, kalau dia mampu, dia akan memberikan suluhnya, ya, memberikan pengetahuannya. Tapi kalau ternyata tidak mampu, maka ada bagian dari tugas pendamping, yaitu jaringan untuk menghubungi pihak-pihak yang mampu untuk kemudian mendukung desa. Jadi ada perubahan pola pikir yang semula penyuluh paling tahu, lebih tahu, kemudian berubah menjadi pendamping. Yang terutama, yang pertama adalah perlu mengetahui kebutuhan dari yang didampingi, karena basisnya itu. Kemudian pada saat ini, yang kedua, bahwa selain terutama mengetahui kebutuhan, kita sudah mengetahui dari beberapa kali Lurah Wahyudi dari Jogja yang selalu menyatakan istilah dari Lurah Wahyudi itu tidak imajinasi tentang apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan itu kurang. Bahkan kalau ya dalam beberapa forum di TV Desa disampaikan kesulitannya dalam musdes itu kalau imajinasi dari peserta tentang desa kita masa depan itu kurang. Dan itu makanya memberikan kita ide yang kedua, bahwa belum cukup juga mengetahui kebutuhan dari yang kita dampingi gitu. Karena siapa tahu imajinasi dari yang kita dampingi itu kurang. Atau imajinasi kita sebagai pendamping itu juga kurang. Jadi makanya untuk bisa mengatasi dua hal itu, mengetahui kebutuhan dan masalah, serta sekaligus imajinasi itu, maka pendekatan yang perlu dilakukan memang soal pendataan. Jadi pendataan itu mengetahui soal kebutuhan dan soal potensi. Sudah pasti kita tahu itu. Tapi bahwa kemudian ada konsep lain untuk menerapkannya, persoalan imajinasi atau ide gitu, maka kemudian yang dikembangkan lebih lanjut adalah yang kita kemudian kenal di sini di dalam sarapan SDG Desa sebagai ekologi inovasi atau ekosistem inovasi desa. Itu sebetulnya upaya-upaya untuk menguatkan atau mempertinggi imajinasi tentang desa. Jadi berdasarkan yang terjadi pada hari ini, itu kira-kira demikian. Nah, apakah itu memungkinkan? Kalau kita lihat ada beberapa hal yang jelas membutuhkan hal itu ya. Yang pertama, kita sekarang tahu bahwa ada dua sudut pandang atau mindset yang utama dari manusia, jadi tentu saja termasuk warga negara Indonesia gitu. Yang satu mindset tetap, dan yang satu lagi adalah mindset tumbuh atau growth mindset yang sudah pernah kita bicarakan juga di sini. Tapi dengan berbagai topik dan diskusi di TV Desa maupun di lapangan itu kemudian menjadi mengerucut bahwa yang perlu dilakukan dalam hal pendampingan untuk mendukung yang pertama tadi mengetahui kebutuhan dan potensi, masalah dan potensi, serta yang kedua menumbuhkan imajinasi, itu memang
harus ada keyakinan tentang mindset tumbuh. Mindset tumbuh itu kita sudah sama-sama tahu artinya di dalamnya tidak ada orang yang tetap gitu. Dan itu artinya juga tidak ada orang yang selamanya bodoh, dianggap bodoh, tidak ada orang yang selamanya dianggap pintar gitu. Jadi kita juga mengetahui atau mungkin bisa berefleksi dari teman-teman kita, terutama kalau ikut alumni gitu. Kemudian dalam acara-acara reuni kita kadang mendengar, oh dia dulu pandai, tapi kok sekarang hidupnya seperti ini. Atau yang, wah dia dulu padahal kelihatannya paling terbelakang kalau di kelas kita, sekarang sukses. Nah, sudut pandang untuk memahami itu tidak bisa dilakukan kalau berdasarkan mindset tetap. Orang selamanya akan sama gitu. Tapi perlu mindset tumbuh. Demikian juga dalam hal pendampingan. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan itu berkaitan dengan pertama harus percaya dengan mindset tumbuh. Jadi kenapa harus percaya? Bukan sekedar percaya, tapi sudah terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar mindset tumbuh itu memang di masa depan itu bisa membuat kesuksesan baik dari orang maupun lembaga maupun wilayah. Jadi penting untuk melihat hal itu. Kalau kita lihat di lapangan, tanpa itu kiranya sulit melakukan pendampingan. Jadi bisa kita bayangkan kalau yang kita dampingi dan kita sendiri punya mindset yang tetap gitu, ya ngapain kita melakukan pendampingan? Sama seperti sudut pandang kenapa kita perlu selalu bertemu tiap pagi jam 6 dan kemudian sharing tiap Jumat dan kemudian dalam waktu 1-2 jam tergantung jenis pertanyaan maupun pertanyaan komentar yang ada di chatroom maupun di YouTube gitu. Kalau pertanyaannya atau komentarnya berat, maka kami di Kementerian Desa itu mengolahnya lebih lama. Tapi kalau komentar dan pertanyaannya itu sedikit dan bisa dijawab, maka kami cukup 1 jam. Ya. Nah, jadi semua bisa saling belajar. Kalau istilah Gus Koco itu sebagai pembelajar, itu memang perlu mindset tumbuh. Dan kita sudah coba buktikan melalui berbagai kegiatan bahwa kalau seperti sekarang, orang-orang yang hobinya mencari hal-hal baru, mindset tumbuh di situ. Ya. Suka dengan tantangan, tidak melihat sebagai masalah, tapi melihat sebagai tantangan, sehingga ada keasikan untuk melakukan penyelesaian atau menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Nah itu hal-hal seperti itu. Jadi beberapa pendamping itu sudah mengirimkan WA mengenai kebutuhan dari pendamping itu sendiri. Apa saja pelatihan, peningkatan kapasitas yang dibutuhkan. Ada hal yang mengejutkan misalnya, bahwa kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan pengetahuan yang relatif dasar. Yang dulu di tahun 2015 itu sempat dirumuskan bersama oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Seperti kebutuhan tentang bagaimana penyusunan peraturan desa, kebutuhan tentang keterampilan pengelolaan administrasi dan keuangan desa, seperti itu. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang dasar ini kiranya bisa segera dipenuhi. Kemudian kalau kami dan tim melihat berbagai
kebutuhan yang disampaikan pendamping melalui klub SDGs desa. Di situ juga mulai muncul kebutuhan-kebutuhan teknis yang lain. Jadi kebutuhan bagaimana cara pengelolaan BUMDes. Perlu kami sampaikan ini, Gus Koco, kerabat desa, Gus Nasrun sudah membuat analisis kualitatif bahwa pengembangan BUMDesa dan BUMDesa bersama itu untuk saat ini itu 3% tergantung kepada timnya Pak Nugroho untuk proses-proses administrasi sampai menjadi badan hukum. Nah, yang 97% itu sangat tergantung kepada bagaimana kinerja para TPP di lapangan. Mengapa demikian? Karena soal administrasi nama dan kemudian administrasi badan hukum ketika sudah didaftarkan dokumen tetap jauh lebih cepat dan jauh lebih sedikit yang mengirimkan daripada yang sudah punya surat dari Gus Halim tentang nama tapi tidak mendaftarkan untuk badan hukum. Nah, itu yang jumlahnya sampai 97% dari total BUMDes yang mendaftar itu. Artinya memang benar bahwa ada kebutuhan peningkatan kapasitas yang sangat detail dan praktis dari TPP, terutama untuk BUMDes. Dan itu justru itu yang boleh dikatakan hampir 100% ya, 97% berpengaruh terhadap kesuksesan BUMDes di lapangan saat ini. Kemudian juga ada dari klub SDGs desa itu yang menyatakan kebutuhan tentang hal-hal atau keterampilan khusus. Ada yang sudah menyebut ikan nila, ada yang sudah menyebut beberapa tanaman, ada yang menyebut sampai sorghum. Sorghum ini persoalan lain. Di zaman Jepang, kalau kita mendengar istilah itu, artinya kelaparan. Kalau sekarang ada desa-desa yang sudah mengembangkan dengan narasi yang berbeda, yaitu di sana karbohidratnya itu bisa rendah, kemudian sehingga dengan demikian peluang untuk gemuk jadi rendah, dan di situ ada khasiat yang lain. Jadi narasinya bukan lagi soal kelaparan misalnya seperti itu. Kemudian beberapa hal yang lain juga itu menunjukkan bahwa memang benar di lapangan itu pendamping masih didudukkan sebagai penyuluh. Jadi bahkan sampai di pertemuan-pertemuan formal, bagaimana kalau ada desa terkena kasus korupsi, kesalahan administrasi keuangan, itu di forum formal itu disebutkan bagaimana itu pendamping desa, kenapa sampai kepala desanya seperti itu. Kemudian kalau di sana ada masalah banjir dan sebagainya tidak teratasi, kemudian di forum formal disebutkan, loh pendampingnya kan ada, kenapa tidak segera ikut mengatasi. Jadi publik terutama di forum formal bisa jadi memang masih punya narasi pendamping itu sama dengan penyuluh. Kemudian di pihak lain, beberapa kepala desa itu menuliskan di WA, kenapa pendamping sekarang tidak pernah memberdayakan kami, tapi hanya mengambil data saja. Gitu. Jadi perlu disampaikan kenapa konsentrasi dari Gus Halim itu pada peran pendamping untuk pendataan itu memang yang pertama melihat secara faktual bahwa banyak orang yang mengatakan pendamping bisa ini itu, mengatur ini itu, tentu saja itu punya pengalaman yang panjang antara lain
dari PNPM Mandiri Pedesaan. Sangat penting untuk pengesahan berbagai rencana-rencana pembangunan desa yang didanai dengan dana PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Tapi Undang-Undang Desa sudah memastikan bahwa pendulumnya itu sekarang ada di pemerintah desa. Dan berdasarkan hal itu, maka Gus Halim memutuskan bahwa kalau gitu kapasitas yang perlu dimiliki pendamping minimal adalah mencatat apa yang terjadi di desa. Nah, mencatat inilah yang kemudian secara statistik kemudian disebut pendataan. Tapi jangan lupa, mencatat itu juga ada mencatat kualitatif yang kemudian diwujudkan oleh Gus Halim dalam bentuk DRP, Daily Report Pendamping Desa. Meskipun dari data server itu menunjukkan ternyata lebih dari 50% pendamping, ya tidak bisa disebutkan secara detail, itu mengisinya adalah seminggu terakhir pada tiap bulan. Jadi artinya harapan dari Gus Halim supaya setiap hari mencatat apa yang terjadi di desa itu ya belum sampai 50% yang mencatat setiap hari. Tapi di bawah 50% lebih itu mencatatnya itu dirapel seminggu sebelum bulan itu berakhir. Jadi itu hal-hal yang kemudian menunjukkan kalau gitu ada masalah SDM. Jadi ada usulan supaya Monef dana desa itu ditambah ini itu, yang lain mengusulkan dikurangi ini itu, dan kemudian tidak segera diputuskan. Pada akhirnya pada hari Selasa itu diputuskan sendiri oleh Gus Halim segera dipakai. Jadi kalau sekarang ada menu APBDes, kenapa tidak ada warna merah sendiri? Itu dari 2 unit kerja mengatakan belum ada keputusan ini itu, akhirnya disampaikan keputusannya langsung menteri dipakai. Makanya warna merah di dalam menu APBDes itu jadi hilang dan resmi dipakai. Cuman soal akan disampaikan apa tidak resmi dipakai, itu perintahnya hari itu juga harus disampaikan secara resmi. Memang agak aneh sih, versi secara resmi dari pendamping kadang-kadang dimaknai harus ada suratnya itu. Jadi tapi itu di tempat lain bagian itu. Nah, kemudian juga ada disampaikan supaya kalau sampai ada pendamping yang mengisi data, misalnya BLT sudah diisi sampai bulan sekian gitu, dana desa diisi sampai bulan sekian, kemudian diminta kalau lebih dari Juni, aplikasinya itu membuat tidak bisa mengisi. Tentu saja dari sisi teknis bisa, tapi keputusan dari Gus Halim itu adalah masalah SDM. Sehingga memang beliau memutuskan jangan dibuat seperti itu. Jadi, tapi yang penting dibuat bahwa siapa yang salah, siapa pengunggahnya, itu jelas. Dan siapa yang mau verifikasi kesalahan itu jelas. Itu sudah ada semua di Monef Dana Desa, jadi kalau ada kesalahan tinggal dicari. Itu juga menunjukkan bahwa persoalan peningkatan kapasitas TPP juga penting di level internal. Dan semua hal itu kemudian menimbulkan konsep supaya segera disusun pelatihan, tapi yang benar-benar real ya, pelatihan yang memang
untuk peningkatan kapasitas. Atau kalau dalam hasanah kita berbagai menu di TV Desa itu adalah menu Mimbar Desa Merdeka. Pelatih itu menu yang betul-betul spesialis hanya untuk peningkatan kapasitas. Tidak mungkin ada kebutuhan yang lain seperti kebutuhan sertifikat di sana karena memang tidak ada sertifikat misalnya seperti itu. Nah, ini nanti akan ada dua hal. Yang pertama pelatihan yang formal, latihan lapangan seperti itu, yang oleh pendamping di lapangan kadang-kadang dirindukan, sudah lama kita nggak ke hotel dan sebagainya. Itu ada yang bagian itu, tapi sepertinya mulainya Agustus dan kemudian pasti tidak semua pendamping ada di situ. Tapi yang kedua, ini yang lebih penting berdasarkan kondisi lapangan tadi, itu memang pelatihan yang real untuk peningkatan kapasitas pendamping, baik untuk kepentingan pendamping sendiri maupun untuk kepentingan publik. Dan sekarang kita sudah mengetahui, memang benar itu pengetahuan tentang kependidikan itu, bahwa nanti dalam pelatihan itu persoalan sifat dan sikap itu akan dimulai di awal. Kemudian ya kira-kira isinya bahwa dibutuhkan mindset tubuh untuk hal itu. Yang kedua tentu saja pelatihan pengetahuan dasar dan keterampilan dasar seperti untuk mendampingi penyusunan perdes, perkades dan sebagainya, kemudian akuntansi desa dan sebagainya, alat-alat administrasi, siskudes dan sebagainya. Itu bagi yang memang sudah terampil dan paham, nggak usah ikut ya, nggak apa-apa juga. Tapi WA yang masuk ke Sapa Desa menunjukkan bahwa pendamping juga ada yang perlu memperoleh keterampilan tersebut, terutama dengan berbagai aplikasi terbaru dari kementerian lain. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis keterampilan khusus yang memang dibutuhkan untuk saat ini ya. Yang di masa lalu memang belum butuh, tapi saat ini dibutuhkan begitu. Dan kami menyarankan supaya jangan sungkan atau jangan ragu untuk saat ini, baik kepada kerabat desa ya, baik kepada tenaga pendamping profesional, kepala desa, kemudian perangkat desa, untuk menyampaikan kebutuhannya, kebutuhan peningkatan kapasitasnya itu apa saja. Disampaikan saja ke Sapa Desa atau japri ke kami, atau lewat call center atau lewat klub SDGs desa gitu. Sehingga ya sudah ada arahan dari Gus Salim supaya itu segera dipenuhi secara secara substansial. Pelatihan pedoman, panduan dan pelatihnya itu bisa dari Kementerian Desa sendiri, sudah pasti itu. Tapi juga dari yang lain. Misalnya penyusunan tata ruang desa yang ide dari Gus Salim itu terkoneksi dengan tata ruang kabupaten gitu. Dan kemudian peran bupati, peran aparat kabupaten itu sama pentingnya dengan peran aparat desa, sehingga hasil perdes dari tata ruang desa itu diresmikan juga oleh tingkat kabupaten. Nah itu hal-hal khusus itu. Tentu saja kita sudah mendengar secara umum dari STAN untuk hal-hal yang sifatnya administrasi dan keuangan. Itu juga dalam proses untuk STAN turut melatih dan mengawal desa. Jadi ini hal-hal yang segera jalan ini Gus Koco ya. Untuk kaitan antara pendampingan, kemudian kenapa masih ada aspek pendataan, tadi ada semua, ada sejarahnya, ada alasannya,
Dan yang terakhir karena ada pemberdayaan tadi, bahwa semua hal itu ada konteksnya, tinggal cocok atau tidak. Gus Koco sudah menyampaikan pentingnya pelatihan yang serius, ada berbagai sumber untuk menyampaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sekaligus kemudian ada ujinya. Ya. Jadi nanti yang meskipun dilakukan oleh berbagai pihak, tapi jelas tanda tangan kompetensinya itu ada di Kementerian Desa gitu. Jadi kalau siapapun yang ikut pelatihan seperti yang disampaikan Gus Koco, diusulkan Gus Koco, di baliknya itu ada apa saja yang dilatih dan lulus. Yang tidak lulus ya nggak ditaruh di belakang dari sertifikat tersebut. Begitu Gus Koco.